dari Malaysia dan Lanao Batam yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan baby lobster yang ditaksir senilai 46,7 miliar, serta Satgas Marinir Perbatasan RI Malaysia di Ambalat bersama Lanao Nunukan menggagalkan upaya keberangkatan PMI ilegal menuju Malaysia. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, maka kita harus terus bergerak. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Senin 30 Mei 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Prajurit Lanao Batam berhasil mengamankan upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster jenis mutiara dan jenis pasir yang ditaksir senilai 46,7 miliar dari Palembang dengan tujuan Vietnam melalui Singapura. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan kapal, ditemukan dokumen dan identitas para pelaku yang kabur saat proses penangkapan. Terhadap barang bukti, ratusan ribu baby lobster tersebut telah dilepas liarkan di wilayah perairan Kepulauan Riau, mengingat batas waktu oksigen untuk baby lobster sudah mulai menipis dan agar baby lobster tersebut tidak mati. Dari perbatasan Indonesia-Malaysia, prajurit Satgas Mar Ambalat dan Lanao Nunukan berhasil mengamankan sebanyak 30 orang warga negara Indonesia yang diduga akan mencari pekerjaan di Malaysia secara ilegal. Ke-30 orang ini ditangkap di Sungai Mentada dan Sungai Akoi Bambangan, Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk sementara, terduga PMI ilegal diamankan di kantor BP2MI untuk pemeriksaan lebih lanjut dan para pengurus diduga PMI ilegal tersebut masih dalam pencarian. Unsur Koarmada 1 gelar berbagai latihan untuk menguji kemampuan prajuritnya. Tim uji terampil Glagaspur kapal tingkat 3 L3 Kolat Koarmada 1 yang diketuai Letkol Laut Pelaut Zulfahmi melaksanakan penilaian uji terampil Glagaspur kapal tingkat 3 L3 di Satkat Koarmada 1 dengan berlayar di perairan Kepulauan Riau selama sepekan. Kegiatan yang didahului gladi posko ini dilanjutkan dengan manuver lapangan. Latihan Glagaspur kapal tingkat 3 L3 Satkat Koarmada 1 ini dipersiapkan untuk latihan operasi laut gabungan yang akan dilaksanakan oleh Koarmada 1 pada tahun 2022. Sementara itu dari Surabaya, prajurit KRI John Lee 358 yang dipimpin oleh Palaksa KRI John Lee 358, Letkol Laut Pelaut Robi Edevaldo, dan Kadepsin KRI John Lee 358, Letkol Laut Teknik Eko Agus Kurniawan, melaksanakan latihan penyelamatan kapal atau PEK yang terdiri dari peran kebakaran dan peran kebocoran dari Puspeknubika Bumi Moros, Surabaya. Latihan ini digelar sebagai antisipasi bahaya kebakaran dan kebocoran yang dapat terjadi di KRI. Penyelamatan kapal merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI Angkatan Laut guna menjaga keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran dan kebocoran yang bisa setiap saat terjadi di atas kapal. Jalinan sinergitas antara Lanao Banyuwangi dan Forkopimda melalui gelaran perhelatan selancar tingkat dunia World Surf Lake Championship yang dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, sinergitas pimpinan TNI Polri di Kota Semarang terjalin melalui gotong royong dalam memperbaiki tanggul bocor di Pelabuhan Tanjung Mas. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi selaku pembina Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Kabupaten Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori, bersama jajaran Forkopimda mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, membuka perhelatan selancar tingkat dunia World Surf Lake Championship Tour 2022. Di Pantai Pelengkung Jilen lingkungan Taman Nasional Alas Purwodesa Kalipait, Tegal Limo, Kabupaten Banyuwangi. Kompetisi ini diikuti oleh peselancar dari berbagai negara, dengan ketinggian ombak 6-8 meter dan panjang 2 km. Pantai Pelengkung Jilen menjadi destinasi impian para peselancar di seluruh dunia. Ombaknya masuk kategori salah satu terbaik di dunia. Event ini merupakan suatu kebanggaan buat Indonesia, secara khusus masyarakat Banyuwangi, dan diharapkan dapat menjadi pembangkit pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata,
sehingga dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dari Semarang, banjirop yang mengakibatkan tanggul bocor di pelabuhan kawasan industri Lami Citra Tanjung Mas Semarang masih menyisakan limpahan air di sekitarnya. Hingga saat ini kurang lebih sudah 20.000 karung pasir yang telah di-dropping untuk perbaikan tanggul. Pekerjaan ini tidaklah mudah, namun sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian, pimpinan TNI Polri di Kota Semarang baik dari Kodim 0733 KS, Polrestabes Semarang, Polairut, dan para relawan serta pemerintah daerah terjun langsung. Kompak bersama-sama melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki tanggul yang bocor tersebut. Pepatah lama masih sangatlah relevan. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Bersatu kita teguh untuk Semarang tangguh. Ya netizen, demikian berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan serta ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.